yang di akhirat itu yang paling berbahaya adalah yang pelaku-pelaku ini. Maka seorang murid kita kepengen baik ya nggak bisa, tetap benar. Ya, Juha itu loh, Juha. Ya. Nasruddin Juha atau Hoja. Itu jalan sama anaknya. Mau ke pasar. Pasarnya jauh. Dia bawa yang namanya keledai. Dinaiki keledai itu berdua, dia sama anaknya, goncengan itu. Orang lewat, wah ini manusia tidak berperasaan katanya. Masa keledai dinaiki 2 orang kayak gitu, nyeksa binatang ini. Turun akhirnya. Yang turun siapa? Anaknya turun. Nasruddin Hoja naik keledai tersebut. Lewat 1 orang lagi. Wah ini bapak nggak perasaan nih. Dia sing numpak keledai, dia yang naik keledainya, anaknya dibiarkan jalan. Wah teko bapak itu. Ayo nak kamu yang naik nak, saya yang turun, kata Nasruddin Hoja. Waduh bapak, anak-anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun. Lewat lagi ada orang, wah ini anak biadab katanya. Anak kurang ajar ini, bapak ini jangan nuntun kayak ngono iki, oh gak bener ini katanya. Ayo nak turun nak. Terus apa pak? Kita angkat keledainya. Ditumpaki salah gak ditumpaki salah. Misalnya gendong wae. Lewat di 1 orang. Ya, ngomong, wah ini bapak anak pada gobloki. Ini keledai ini ditumpaki. Duduk malah digendong. Katanya. Tahu kan nak? Kalau kita ngikuti omongan orang gak bakal hidup kita. Ridha nas ghayatun la tudrak. Memuaskan hatinya orang itu adalah jurang yang paling dalam yang gak ada dasarnya. Kita gak akan bisa memuaskan hatinya orang. Semua orang gak bisa. Sehebat-hebatnya pasti nanti kita ini ada cacatnya. Dan dicacat sama dia. Ridhonas, muaskan orang itu, ghayatun, suatu ujung la tudrak yang gak bakal ada finishnya. Tapi memuaskan Allah, membuat Allah ridho, itu adalah tempat yang ketika kita menuju kepada Allah itu sudah memuaskan Allah. Makanya Allah itu salah satu asmaullah, sifat daripada nama-nama Allah adalah asyakur. Asyakur. Apa asyakur? Asyakur itu walaupun sedikit Allah akan mensyukurinya. Kita melakukan kebaikan walaupun sedikit disyukuri oleh Allah. Mungkin itu akan menjadi barang atau bahan kita untuk selamat kelak. Maka fa'in bulita, kalau engkau diuji dengan sesuatu itu, diuji dengan diganggu, diuji dengan tidak dipedulikan, diuji dengan diolok-olok, dicaci, dimusuhi, fa'alaika bisabar, maka atas engkau satu cara, yaitu sabar. Ya, sabar itu enggak balas, sabar itu tidak membalas dengan serupa. Kalau dikatakan wah berarti lah apa bahasanya goci ya, wah pengecut itu berarti. Nggak ada itu sifat pengecut. Orang yang paling berani itu baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diganggu kayak apa? Hampir semua gangguan ada. Itu Rasulullah SAW. Dan tidak dibuktikan bahwasannya Rasulullah SAW kesatria dengan cara membalas. Enggak. Coba bayang dulu Rasulullah ya. Rasulullah SAW diganggunya model kayak apa tetap enggak balas. Kan Rasulullah SAW enggak waktu itu umatnya akan sedikit. Nabi Muhammad itu ngetek ini tek Jibril tekon malaikat Jibril. Entekno iki kabeh dientekno malaikat Jibril. Malaikat Israel kawan teko, ya Israel iki kampung iki kurang ajar kabeh, ketipono, diketipi mati kabeh. Apa? Sapa pasukane sing luwih hebat daripada pasukan baginda Nabi Muhammad? Enggak ada. Tapi Nabi Muhammad enggak milih cara itu. Luar biasa, diganggu begini, yang ganggu Abu Jahal.
Sampai sujud baginda Nabi Muhammad dikasih isi perutnya onta, ususnya jeroannya kabeh ditaruh di atas. Ditaruh di atasnya punggung baginda Nabi Muhammad dalam keadaan itu Siti Fatimah lari dibersihkan sambil nangis. Ayo Fatimah pulang. Terus mari salam, Fatimah ayo pulang. Pulang sampai rumahnya duduk santai. Yang sedih ya Siti Khadijah, sedih semuanya sedih. Kata Siti Khadijah, sabar wahai Muhammad, sabar wahai suamiku, sabar sekenutok. Apakah Rasulullah SAW takut? Enggak takut. Suatu ketika ada satu orang dari luar kota Mekah datang masuk ke Mekah untuk umroh. Zaman biyen ya orang umrohi. Karena umroh itu adalah salah satu daripada millata Ibrahim, ajarannya Nabi Allah Ibrahim. Kok yang subhanallah orang itu datang itu seorang ayah dengan seorang putri yang remaja dan cantiknya luar biasa. Wayu pol. Gak taunya Abu Jahal delok lu, wah ayu nih ya. Gak taunya diculik sama Abu Jahal. Ambil sama Abu Jahal diculik. Bapaknya tahu kalau Abu Jahal yang nyulik, tapi ini Abu Jahal. Siapa yang berani ngomong sama ini gak ada yang bela, ngomong sama ini gak ada yang bela. Gak taunya dikasih saran sama orang kafir juga. Dikasih saran oleh orang kafir juga, tokohnya orang kafir juga. Kamu kalau kepingin anakmu kembali, lapor Muhammad. Coba kamu lapor sama Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad. Tunjukkan rumahnya, diketuk assalamualaikum, diketuk permisi, berarti ngono. Ya. Dibuka. Saya kepingin ketemu Muhammad. Saya Muhammad. Saya Muhammad. Diceritakan. Iki aku iki toko ado dari jauh datang untuk umroh dan lain sebagainya. Enggak taunya anak saya diculik. Siapa yang nyulik? Yang nyulik Abu Jahal, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Oh iya. Dan semua orang enggak ada yang tak berani. Katanya saya harus lapor kepada kamu. Ayo berangkat. Gandeng diparani Abu Jahal. Diparani. Ketuk tek sama dibuka diketuk tek dibuka sama Abu Jahal delok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung ngomong, "Balik anaknya." Kembalikan anaknya. Apa yang dilakukan Abu Jahal? Abu Jahal gemeter. Gemeter. Iya katanya, iya. Begitu kasihkan ini anakmu, iya bawa. Hati-hatilah dengan anakmu dan lain sebagainya, bawa pulang. Nabi Muhammad pulang. Orang-orang tadi datang, orang-orang yang kafir-kafir yang tokoh-tokohnya datang ke Abu Jahal ngomong, kok kamu takut sama Muhammad, kok sampai kamu kasihkan itu anaknya? Kata Abu Jahal, ketika Muhammad mengetuk pintu dan aku buka, di situ ada onta merah yang sudah mengangkat kepalanya, membuka mulutnya akan menggigit kepala saya. Unta itu nek wis nyokot enggak buka, kayak tekek gitu. Tokek itu katanya, saya enggak pernah tahu. Dicakal nyokot ya anu ya. Kecuali apa? Suara petir apa ya. Betul. Apa? Geluduk. Nanti ini geluduk. Kok nek dicokot musim panas ya kirim salam ya. Nanti ini geluduk 6 bulan. Itu ada yang bilang seperti itu. Nah, kalau sudah digigit gitu ya coba tadi keluduk hilang jerijimu ya. Lah terus bagaimana? Paten ono. Oh gini rek. Dok mati sucul. Sakno bib ya luwih sana tokek daripada awakmu. Ya tak kayak gitu. Nah ini Rasulullah SAW itu kalau sudah digigit sama onta itu enggak lepas. Nek gigitin ndas, wah wis kirim salam kayak lambangnya iPhone itu gerowak. Repot. Ya itu baginda Nabi Muhammad kalau diganggu dirinya dia tarkul mukafaah, jangan bales. Jangan bales. Ma'an nadhafatil ghalab, tapi ya ojo mbok pendem mati.
Meninggalkan itu semua dengan cara membersihkan hati juga. Minal higid, daripada balas dendam. Soro beb, sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Memang susah, sulit. Tabiatnya manusia memang kayak gitu. Tapi ketika kita ini ada riyadhahnya, caranya, wis selimurno. Cara menyelimurkan bagaimana? Ya kesibukan. Dengan ibadah dan lain sebagainya, zikir apa ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir tatmainnul qulub, hati tenang, hati tenang, hati tenang. Itu. Wa idmar syarr, memendam keburukan. Kok dia telokan kan ya. Istah musuhmu gak bakal ngereken kon. Tidak bakal mempedulikan kamu. Dia sudah ganggu, selesai hilang. Kalau kamu memendam sesuatu, sing loro ya kita. Yang sakit itu kita. Coba bayangno iki musuh nih. Ini satu orang, ini musuhnya, ini ganggu. Terus selesai ganggu, dia pergi. Atau mungkin ganggunya dengan cara membicarakan kita di belakang orang. Dengan orang lain ngomongin ngono dan lain sebagainya. Kita dendam, kita tahu ini yang ganggu, kita dendam sama ini. Sing loro jantungan sapa iki? Yang darah tingginya kumat sapa? Iki apa iki? Iki. Makanya kalau kita mengetahui Jarno, saya sampai salah satu Imam Abi Hanifah atau Imam Malik. Itu ketika diomongin sama orang, iki wong ini Imam Malik ini Imam ini ngomong. Kata Imam Malik ya, ahlan wa sahlan bihasanati lam a'malha. Selamat datang dengan pahala yang saya enggak ngamal tapi teko dewi. Aku enggak ngamal, enggak ngerjakno iki, tapi iku pahalane teko dewi. Gara-gara makanya iki gara-gara wingi ya. Ribut masalah iki pahalane wong telu iku paling akeh wis. Sing ribut iki mbok kaya apa lah paham. Ya. Sudah jelas ya gitulah. Ya. Karena nanti ketika di akhirat siapa yang dimintai pertanggungjawaban? Ya mereka yang ngomong-ngomong itu, yang gosipi, yang ngilokno, yang menghina. Itu. Idmar syarr. Imam Ahmad bin Hanbal itu tahu digudur, diprank. Ambek tonggoe. Tonggoe ngirim pesan, satu orang bilang, itu rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, tolong diketuk ya. Bilang Imam Ahmad bin Hanbal nanti malam undangan makan malam di rumah saya. Marani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Aba Abdullah katanya. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya namanya Abdullah. Wahai ayahnya Abdullah, ya Ibn Hanbal, itu tetanggamu, tetangga rumah ini, itu ngomong katanya nanti malam kamu diundang makan. Ahlan wa sahlan. Pengi maris bang Isa diparani. Assalamualaikum, waalaikumsalam dibuka. Ahlan ini apa? PS jenenge diundang makan ya kepen mlebu. Ada yang bisa saya bantu kata tuan, kata yang punya rumah. Tadi ada anak katanya engkau ngundang kami untuk datang. Enggak tahu ngundang. Oh kamu enggak ngundang ya? Enggak ada. Oh, ya maaf kalau gitu balik. Menini ngono maneh. Menini besoknya gitu lagi dikirimi surat kayak undang mangan. Datang lagi. Kata dia, ada orang ngirim surat begini-gini katanya engkau mengundang makan, ada undangannya. Oh enggak, saya enggak ada ngundang makan sama siapa. Oh enggak ada. Ya mana. Iku ngono iku berapa kali waktu sudah kayak gitu terus. 10 ya, ping 10 ya, ping 10. Setiap hari ya setiap hari. Loh Imam Ahmad bin Hanbal itu kan bisa ngomong, iki ngeprank maneh iki. Bisa. Iki nggodha iki guyon iki. Bisa. Atau Imam Ahmad bin Hanbal bisa marah. Tapi apa yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, yang penting saya sudah melakukan tugas saya. Kalau saya diundang, saya datang. Kalau enggak, ya saya balik. Selesai. Karena zaman saya ini orang goblok Imam Ahmad bin Hanbal. Halo, apa ngono kok diparani?
Tapi beda pemikiran. Imam Ahmad bin Hanbal ngomongnya malah, ya saya sudah melakukan tugas saya. Selesai. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Wahdar doa ala man adak. Dan hati-hati jangan sampai mendoakan orang yang ganggu. Kita ini diganggu sama orang, didoakan mantar tumpes. Apa ini? Loh, kita doakan dia itu ya nggak masalah sebenarnya, karena kita mungkin tersakiti, tapi ya nggak ngono juga, ya nggak gitu juga. Sayyidina Imam Abi Hanifah itu pernah berjalan sampai di dekat rumahnya itu ada orang-orang kumpul orkesan. Nyetel mic apa main kuitar kabeh sak banter-banter wis pokoke apik nyanyi-nyanyi. Imam Ahmad bin Hanbal enggak bisa istirahat. Mau ibadah iki kebanter enggak iso tenang. Kata muridnya, "Wahai Imam, doakan dia supaya mereka itu sakit semuanya wis mati kabeh, tumpes kabeh bare." Muridnya wis namanya murid ya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal beda. Malah mengangkat tangan mengatakan Allahumma wa kama farrahtahum fi hadhihi dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau jadikan mereka bahagia, seneng-senengan kayak gini di dunia, maka nanti di akhirat senengkan juga mereka ya Rabb. Doa luar biasa. Muridnya lho, iki kan ndoakno tumpes mati ngene loro-lorowan ta ya apa malah didoakno seneng. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau mereka senang di dunia seperti ini dan Allah ingin bahagiakan dia di akhirat, maka mereka akan diberi petunjuk hidayah oleh Allah. Dan caranya ngono. Masa wong ngapi mabuk-mabukan kok nang akhirat tapi mabuk-mabukan. Neraka enggak, enggak mungkin. Ya, maksiat di dunia terus masuk di surga? Enggak. Bahagia di akhirat? Enggak. Kalau dibahagiakan ini caranya dikasih hidayah dan lain sebagainya. Contoh yang paling luar biasa baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu ke Taif untuk mengajak manusia masuk surga, untuk mengajak manusia masuk ke agama Islam. Wah, keliling masuk di dalam rumah orang-orang Taif diketuk. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Boleh. Model-modelnya kayak sales lah zaman sekarang itu. Tapi baginda Nabi Muhammad menjualnya adalah kedamaian, Islam, iman. Masuk. Gini, maukah engkau masuk ke dalam dijelaskan agama Islam begini, begitu. Ditelok ini yang datang ini orangnya luar biasa gini. Ya, saya pikir-pikir kata. Keluar Nabi Muhammad, pamannya masuk Abu Lahab. Ya, silakan ada Pak. Tadi ada orang masuk ya? Iya. Jangan percaya kata. Loh, apa? Iku ponakanku. Dan keluarga lebih mengenal daripada orang lain. Ojo percaya gitu. Setiap rumah yang dimasuki oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan Islam ditentang oleh pamannya sendiri Abu Lahab. Begitu sampai ujung daripada kota Taif, Nabi Muhammad mau keluar dari kota Taif, itu cepat kabeh, sudah siap semuanya, orang-orang, anak-anak kecil, perempuan dan lain-lain mbak batu. Gangguan apa yang lebih daripada ini? Lewat jalan begini Nabi Muhammad dengan Zaid bin al-Harithah. Dilempari Nabi Muhammad. Begitu dilempari kayak gitu darah-darah, Nabi Muhammad keluar daripada kota Taif. Enggak tahunya Nabi Muhammad angkat tangan doa. Doanya baginda Nabi Muhammad apa? Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Ya Rabb, ya Allah, kepadamu aku curhat, mengeluh akan lemahnya kekuatanku. Loh, Nabi Muhammad iki wis disawati koyo ngono, tapi mengeluhnya itu bukan mengeluhkan mereka, tapi mengeluh memang saya yang salah, saya yang lemah. Saya yang kesalahan ada pada diri saya, kekurangan ada pada diri saya. Wa qillati hilati, dan sedikitnya cara rencana saya. Wa hawani 'alan nas, dan lemahnya saya, rendahnya saya di mata manusia.
Ya Arhamar Rahimin, ya Allah wahai Maha pengasih di antara para pengasih. Anta Arhamar Rahimin, engkau paling rahmat di antara orang. Ila man takilni, kepada siapa lagi engkau serahkan saya ya Rabb. Ila aduwi yatajahamuni, apakah kepada musuh yang akan menyerang saya, atau ila garibin, kepada kerabat atau yang terdekat, malaktahu amri, yang engkau serahkan urusan tentangku kepadanya. Illam takun bika alayya ghadab, kalau bukan karena murkamu kepada aku ya Rabb, fala ubali, maka saya enggak peduli. Yang penting ya Rabb, jangan marah sama saya ya Allah. Lagi mari diantemi, mari disawati, getean semuanya, berdarah-darah. Rasulullah SAW masih mengatakan ya Rabb, yang penting itu bukan amarah, murkamu ya Rabb ya Allah, maka saya enggak peduli. Ghairu anna afiyatuka ausa'uli, hanyalah saja afiah darimu ya Rabb ya Allah lebih luas untukku. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dhulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah an tunzil bi ghadabak aw tahil alayya sakhatik lakal udba hatta tarda wa la haula wa la quwwata illa billah. Malah doanya Rasulullah SAW itu kepada dirinya sendiri. Rasulullah SAW doanya itu malah arahnya ke dia sendiri, bukan nyalakno wong, bukan melaknat, mengutuk, mencaci orang dalam doanya. Setelah baginda Nabi Muhammad doa seperti ini, mudun malaikat Jibril. Mudun malaikat Jibril ngomong, ya Muhammad, ini malaikat gunung berkirim salam kepada engkau. Muncul malaikat. Dan dia minta izin kepada engkau wahai Muhammad untuk membalik gunung ini di atas mereka. Gunung ya. Taif itu ibaratnya itu pergunungan, bukit. Iku gunung nek diwalik mati kabeh. Mati kabeh. Ya coba bayangno ya, nek misale Semeru diangkat ambek malaikat ditibokno nang Surabaya. Tadi lepet kabeh. Saya sudah ada ceritanya, ada yang hidup, was. Tapi apa kata baginda Nabi Muhammad? Kata baginda Nabi Muhammad, tetapi aku berdoa agar Allah mengeluarkan daripada anak keturunan mereka yang akan menolong dan menguatkan ini agama. Ternyata benar. Islam paling akeh nang ndi? Muslim yang paling banyak sedunia di mana? Salah. Kalau dalam perbandingan penduduk Indonesia, Pakistan. Muslim paling akeh ku nang Pakistan. Yang masuk ke Islam di Pakistan itu ternyata anak keturunan orang Taif. Anak keturunan orang Taif. Berkat doa sapa? Baginda Nabi Muhammad. Iku nek baginda Nabi Muhammad enggak donga koyo ngono, enggak doa seperti itu, atau Nabi Muhammad menerima saran malaikat Jibril, wis tibokno wae iku gunung iku. Waliken di situ, dibalik aja di situ. Kira-kira Pakistan sekarang apa menjadi muslimnya terbanyak? Tapi doa yang baik. Baik, itu luar biasa ya. Wala taqul idza asabatu musibah, dan jangan katakan apabila orang yang mengganggu engkau itu tertimpa musibah, hada bisababi adahuli, ini tak lain sebabnya karena dia ganggu saya. Ini gara-gara kualat aku itu. Kalau kong kali kong ngambil malaikat kan. Kerja sama tapi malaikat. Kualat aku itu. Oh. Ya mungkin karma, tapi bukan sebab engkau. Semuanya itu takdirnya Allah. Wa afdalu minas sabar, dan paling afdal daripada kesabaran atas gangguan orang adalah al-afu anil mu'dzi wa du'a lahu. Yang paling afdal daripada kesabaran apa? Memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Antum sudah tahu kan ceritanya Rasulullah SAW, sering kita ceritakan itu. Rasulullah SAW ketika ada satu sahabat masuk
Sebelum masuk ke dalam masjid, Rasul mengatakan akan sayadkhul alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan masuk kepada kalian seseorang daripada penghuni surga. Masuk orang dengan setelah berwudu dan lain sebagainya. Sahabat delok, kita. Mungkin ketepaan. Besoknya gitu lagi Rasul. Sayadkhul alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan masuk kepada kalian seseorang daripada penghuni surga. Orang yang kemarin juga 3 hari berturut-turut dan 3 kali berturut-turut Rasulullah mengatakan akan masuk kepada kita, di antara kita seseorang penghuni surga. Yo wong iku mau, orang itu tadi. Waduh, ini enggak kata Pak anaknya ini ya bener iki wong penghuni surga. Kan sudah tahu ceritanya semuanya. Ternyata diselidiki oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Enggak taunya apa? Ibadahnya biasa-biasa saja. Sembayang ya sembayang, podo. Malah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab ibadahnya lebih banyak daripada orang ini tadi. Penasaran, kok gini? Apa ini resepnya, rahasianya apa? Enggak taunya apa? Malam hari sebelum dia istirahat, dia mengatakan, ya Rabb, semua yang punya salah kepada saya maafkan mereka semua. Itu lebih afdal daripada sabar. Sebelum tidur tiap hari, ini penghuni surga. Nah ini yang dikatakan, illa man atallaha biqalbin salim. Ini orang yang datang dengan qalb salim, dengan hati yang selamat, ya kok kayak gini. Wa du'a lahu, didoakan baik-baik. Habib Umar ini punya mertua plus gurunya bernama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Itu mertuanya Habib Salim bin Sumaid, gurunya banyak orang. Terus termasuk gurunya Habib Umar dan mertuanya juga. Beliau itu punya murid di Jeddah Saudi sana. Muridnya ini pernah diganggu sama orang. Diganggu sampai wong wis mangkel iki murid ini meneh nanti malam ya, saya mau ke makam bagi ke Saudi itu. Saya mau makam bagi atau makam ma'la. Saya mau tawasul dengan seluruh orang solihin yang ada di makam tersebut supaya orang yang ganggu saya tadi itu mati. Dahsyat iki tawasul iki makla bagi. Itu sembarangan nih. Di situ ada para solihin, para sahabat dan lain sebagainya. Tawasul nang rono wis pedet itu. Nah, tahunya ketika mau berangkat ada telepon rumahnya itu berbunyi, durung ana jak HP. Telepon bunyi gini diangkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata yang nelpon Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, gurunya. Ketika dia telepon nggak pakai banyak ngomong, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan, ya fulan, aulia yudkhiluna an-nas al-jannah. Wahai fulan katanya, wali-wali iku sing ape mbok ziarah iku, sing jenenge wali-wali iku ngelebokno wong nang surga. Iku wali. Kalau kita ini berharap manusia masuk surga semuanya iki wali. Tapi kalau memasukkan manusia ke neraka, itu tugasnya setan. Langsung waduh iya. Iku dikasyaf rek. Habib Muhammad bin Abdullah Haddar di Baydha Yaman, ini di Saudi. Dan memang guru ya, ada ta'alluq terus, nyetrumnya sinkron terus. Langsung dinasihati dari jarak jauh seperti itu. Nah, saya ngelebokno neraka itu ya setan. Nah, itu ada manusia yang tugasnya mewakili setan, wakil-wakili setan kono. Wong maulidan di wara bid'ah dolalah finnar iki mlebu neraka kabeh. Lho itu wong Allahumma sholli ala Muhammad sholawatan kok mlebu neraka ya Allah. Ya itu tugasnya mereka itu. Nah kalau wali, pengennya orang itu semuanya masuk surga. Mudah-mudahan mlebu surga kabeh. Keluarga kita, semuanya orang yang kita sayangi, semuanya masuk surga bi ghairi hisab insyaallah. Ya. Wadzalika min akhlaqis siddiqin, dan itu adalah akhlaknya orang-orang siddiqin. Wa'udda, dan anggaplah i'radul khalq, berpalingnya manusia daripada engkau nikmatan, suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kalau kita ini terkenal populer enggak bakal iso ibadah.
Jangan-jangan kalau kita terlalu sibuk, gak bisa ibadah. Saya ketemu sama satu orang luar biasa, kerja, punya bisnis, tapi pelanggannya nggak banyak. Tokone iku nek didelok kok sepi ya, sakno wong delok miris ngono. Coba siasat begini begitu. Dia ngomong apa? Enggak. Terus alhamdulillah lah, pokoknya sementing aku di toko begini begitu. Yang nganter, yang ngirim pelanggan, pembeli itu kan Allah. Ya sudah gitu aja katanya. Terus alhamdulillah saya ini di toko katanya. Toko ini DE itu ternyata ada Quran, ada kitab, ada tasbih. Orang tasbih. Kata dia, saya kalau ada pelanggan banyak, saya akhirnya nggak kesentuh, nggak kecekel. Al-Quran, kitab, tasbih nggak kecekel. Jadi bagaimana? Ya jadi kalau ada pelanggan saya layani, kalau nggak ada ya saya dan alhamdulillah pokoknya pemasukan ada katanya dia. Tak pikir pemasukan ada itu ya islah masih titik bersyukurlah. Nggak taunya apa di balik itu totolane bal-balan kata. Orang Allah ngirim satu pembeli, tapi pembeli tadi itu belinya ibaratnya itu tukune ndak siji loro, 1 biji, 2 biji enggak. Kalau belinya itu kontaineran malahan. Nek ngene aku ya gelem rek lah. Masih sing tuku siji, nek sing tuku siji ku tukune puluhan juta ya sapa sing ndak gelem lah ngono ya. Iki wong iki tawaduk apa ya apa jerane. Tapi di situ kan sudah jelas itu ada nilainya, ada pelajaran yang bisa diambil. Ya. Nah, kita seperti itu. Tapi kadang-kadang orang itu memang didatangkan orang sedikit atau mungkin muridnya sedikit atau mungkin jamaahnya sedikit atau mungkin pasukannya anak buahnya sedikit, itu adalah hikmah supaya kita nggak terlalu sibuk dan akhirnya kita sibuknya dengan Allah. Ya kita ambil pelajaran dari situ. Kok gara-gara ini aku nggak akhirnya iso istirahat, wong teko sumpah ke Allah, kapan istirahat embuh. Akhirnya orangnya sudah sepi yang datang, dia kari ngantuk, soal apa awakku pekel-pekel kari turun nih. Lah ibadahmu kapan? Seorang raja, seorang sultan, dia tidak menemui rakyatnya, cuman tugasnya adalah ibadat tok. Setiap hari dia itu membaca kurang lebih 300.000 sholawat atau 30.000 sholawat. Bocor terus, mulai subuh. Itu rakyat sudah di depan istananya itu, kepingin keluh kesah ya. Nggak keramut, nggak ditemui dah apa. Sampai dia menyelesaikan ibadahnya. Lalu kemudian tiba-tiba muncul mimpi baginda Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "Dayya'ta ra'iyatak," katanya. Engkau sia-siakan rakyatmu. Ya Rasulullah, saya nggak menyanyiakan, cuman saya memiliki istiqomah, saya baca sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Sebanyak 3.000 berapa? Nggak taunya. Kata Rasulullah SAW, amalkan ini sholawat, maka pahalanya seperti pahala 300, engkau baca 300.000 sholawat. Diterima, ditambahnya. Baca ini 3 kali sama dengan 300.000. Banyak dibaca itu. 300.000. Apa 3 kali bacaan itu? Nah, nama populernya sholawat tersebut, sholawat sultaniyah. Sholawat sultan. Beberapa waktu kemudian, mimpi lagi Rasulullah SAW. Mimpi baginda Nabi Muhammad lalu mengatakan, nah ini mimpi ini ya, bukan Rasulullah SAW lupa, enggak. Rasulullah SAW itu lam ansa walakin unasa li as-sunnah. Rasulullah SAW itu kalau lupa bukan memang karena sifatnya Rasulullah lupa, enggak, tapi dibikin lupa oleh Allah untuk menunjukkan suatu pelajaran bagi kita. Nek enggak rek, saya kasih contoh. Kalau tidak, enggak ada syariat sujud sahwi. Sujud sahwi kok apa sebabnya? Lupa. Nah, Rasulullah itu tidak dibuat lupa oleh Allah.
maka nggak akan ada syariat sujud sahwi. Lah kita bagaimana umatnya? Bingung, mau kita orang kakek lali, telu papat, bingung kok. Lah terus ya apa? Wis ae anggap papat wae. Yo enak kan ini. Nggak bisa. Makanya itu ada syariat sujud sahwi. Sebabnya Allah Rasul SAW dibuat lupa oleh Allah supaya menjadi pelajaran. Nah di mimpi ini Rasulullah SAW ngomong kepada Sultan tadi itu. Ya fulan, kata Rasulullah SAW dalam mimpinya. Apa yang kau lakukan? Laqad ad'abta al-katibain. Engkau telah membuat capek, kesel, lelah dua malaikat yang mencatat amal, Raqib Atid. Kata raja tadi, ya Rasulullah, ma amiltu syai'an illa shallaituka bi sholatin a'taitani iya. Ya Rasulullah, saya enggak ada ngamal apa-apa kecuali ya sholawat itu yang kau berikan kepada kami ya Rasulullah. Itu tok amalku. Kata Rasulullah, wah, ya itu sholawat itu malaikat Raqib Atid sampai pegel-pegel. Nyatet pahala nih. Wah, kayak pahala. Nah, itu bisa antum amalkan. Sholawatnya hafal, enggak hafal aku. Pakai. Halaman ini loh tadi. Tapi ya paling separuh lah. Ya tergantung tulisannya gede-gede ini ya oke. Langsung dibaca 3 kali seperti 300.000 kali. Luar biasa. Ya. Karena itu kembali kepada kesibukan. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah kasihkan panjang umur, sehat walafiat. Allah karuniakan untuk kita istiqamah. Allah sayangi kita. Allah singkirkan dari hati-hati kita ini sifat dendam, hikid, hasud, iri, dengki, musuh dan lain sebagainya. Diganti dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Yang mau bertanya silahkan. Tidak ada yang bertanya, kita doa. Kalau masih ada yang mau bertanya, nanti setelah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna lada asrafna faktub alaina tawbah kulli hawba wastur lana lawrati وآمن الروعات واغفر ربي ومولودنا والإخوان وسائر وكل ذي محبة آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي على وآله وصحبه إذا ذا تصل والحمد لله بالفضل والثناء. Ini kita tutup dengan doa ini. Lupa ini kirim doa. Al-Fatihah ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila al-hajj aliyah ووالدينا ووالديكم ومدنا ومدنا ويختم على ربكم بخير وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Ya, fadhol, silakan. Harus seandainya beli pakaian baru apa harus dicuci dulu sama apa? Apakah kalau ada apa namanya? Ini apa? Sarung pakaian baru. Enggak harus. Nggak harus. Kalau mau dicuci boleh. Oh iya, saya ada amalia baru. Mudah-mudahan saya ono iku amalia nih. Amalia tersebut apa saya sudah share kalau belum? Membaca kalau ada punya pakaian baru membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sudah di-share? Sudah ya? Bagus. Amal loh. Itu selama dipakai insya Allah rezekinya terus. Betul. Hah? Desain ulang, ayo yang anu tuh. Di tag Ustaz Ahmadi. Betul, mungkin ada yang lain bertanya, silahkan. Ya, kadang orang kayak gitu-gitu tuh memang iseng. Dan kadang mereka itu tahu bahwasanya kita tidak menyembah kuburan. Kalau waktu ziarah kita nggak menyembah kuburan. Tapi anggapan mereka itu menyembah, padahal enggak. Dan mereka tahu sebenarnya. Ada salah satu orang itu dia diajak, dia ngomongkan tentang maulid itu gini, maulid itu begitu. Begitu dia diajak ke maulid, dia melihat maulid itu ternyata beda seperti yang dia dapat. Akhirnya mereka itu cuma bisanya mengatakan ini salah, itu salah, tapi mereka tidak mau mempelajari, tidak mau mencoba. Andaikan dia mempelajari, coba. Ada kayak satu orang ngomong ini obat bagus kayak apa namanya, atau vitamin ini bagus buat badan. Dia mengatakan enggak. Pas badannya lemes, dikasih vitamin itu tetap dia mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia bersikukuh bahwasanya vitamin itu enggak benar. Kalau dia nyoba, begitu suatu saat mungkin dia nyoba dan ternyata badannya enak, baru dia tahu bahwasanya vitamin ini bermanfaat. Begitu juga kita. Nah, kita bagaimana? Jawab yang terbaik bagi orang seperti mereka adalah as-sukut. Nggak direken, nggak usah dipedulikan, nggak usah dibales. Diam lebih baik. Karena mereka tahu sebenarnya. Itu. Paham ya? Kadang-kadang diam itu adalah jawaban yang terbaik. Nah, penasaran. Nanti kalau pengen pendapat ya tidak di umum gini, ya kan sudah nak bilangin aja. Tidak ada empat mata, pokoknya jangan umum. Ini kan diri. Modelnya pengen dipraktek lagi.
Kalau orang tuanya masih ada jangan, akhirnya jadi permusuhan. Mana? Ini kehilangan ini yang itu. Tak kirim nang direk. Hah? Jokotnya anu deh, jokot. Fadol, mungkin ada yang anu. Oh ini. Ada yang mau tanya lagi? Hah? Viral katanya beli-beli makam dikasih bunga yang mahal. Makam dikasih bunga-bunga. Oh. Ya, tergantung niatnya sebenarnya. Tergantung niatnya. Ya kadang-kadang ya makam dikasih bunga mungkin penghormatan dan lain sebagainya nggak masalah. Untuk kebersihan mungkin nggak masalah. Hah? Mereka itu makamnya Imam Bukhari ya, yang ketika Presiden Soekarno datang ke sana, ditelat makamnya Imam Bukhari itu ajur, nggak ada sing rambut. Kalau bukan gara-gara Presiden Soekarno, nggak ada yang tahu itu. Imam Bukhari mungkin sekarang makamnya jur-jur. Di Mesir itu ada makamnya para imam-imam yang luar biasa, tapi nggak keramut, nggak teranu, nggak apa. Makamnya kayak ngono, ajur. Ya. Siapa namanya? Kiai Usman. Beliau pernah naik becak apa naik dokar begini. Di sini naik becak kalau nggak salah, naik dokar. Lewat satu tempat, saya yang cerita ini salah satu murid sepuhnya. Begitu, tidak tahu ya, kalau mungkin ada yang pernah dengar apa ini ceritanya saya ini yang saya salah cerita atau gimana. Itu lewat di satu tempat, berhenti. Ya Usman, mandek berhenti. Setelah berhenti, ya Usman itu masuk di satu tempat, tempatnya ini isinya itu sampah tok. Sampah tok. Lalu di pinggir-pinggirkan sampah itu ternyata di situ ada nisan. Ternyata ini makamnya orang soleh. Tidak keramut, yang nemukan malah Kiai Usman. Nah itu makam itu ya memang harus kita ini apa namanya perhatikan juga. Di situ ada pelajaran. Di situ ada pelajaran. Di mana? Nisannya maksudnya. Nisan itu manfaatnya untuk mengetahui di situ ada makamnya atau tempatnya siapa yang dimakamkan di situ. Adapun kalau ditinggikan dan lain sebagainya, ya itu urusan mungkin orang yang dimakamkan anaknya fulusnya banyak, uangnya banyak mau ditinggikan. Cuman membangun di pemakaman umum suatu tempat gubah dan lain sebagainya nggak boleh. Makam umum itu kebanyakan kan wakaf tanahnya. Nah kalau tanah wakaf itu dimakamkan di situ terus kemudian dibangun gubah, itu ngambil jatah makam-makam yang lain. Itu ya nggak boleh. Kecuali, tadi tidak semua ya. Seperti misalnya makam-makam yang ada gubah-gubahnya sekarang itu, di gubah Habib Muhammad bin Idrus atau gubah tempatnya Foto Putih sekarang itu, ya. Itu yang ujung itu sebenarnya bukan makam umum, karena di situ sudah komplek perumahan sebenarnya. Cuman jalannya memang lewati makam. Nah, kalau di Pegirian, Majannah itu tempatnya makam-makamnya Majannatul Arab, permakaman Arab itu, yang ujung itu tempatnya Habib Idrus Al-Habasyi,
Kan ada kubahnya. Itu bukan tanahnya. Ana dengar bukan tanahnya Madinatul Arab situ. Tapi itu makam beli. Ana dengar seperti itu. Ataupun mungkin ada izin-izinnya wallahu a'lam. Tapi intinya kalau makam anu ya jangan dikijing ya. Izinnya gede-gede kan. Ya tidak bisa. Itu wakaf kok, wakafnya makam ya buat makam. Itu. Di Mesir itu luar biasa ya. Pemakaman itu kuat direk. Kuat. Pemakamannya itu mungkin separuh kota ya. Hah? Pemakaman tok. Lah itu pemakaman itu kayak rumah bagus-bagus loh. Dalamnya hancur. Dalamnya gimana? Jadi dikasih beton, kan bisa diangkat. Jadi jenazahnya itu di tangganya di bawah, kita ke bawah, naik tangga lagi itu kan beton itu harusnya. Di Mesir. Iya, jadi kalau ada keluarganya mati lagi, ya dibuka lagi betonnya taruh di bawahnya gitu. Jadi kayak gini. Kayak gitu ya. Oh iya. Kayak gini ya. Nanti kalau ada yang mati tinggal naik tangga ya, terus keluarganya itu baru dan ditutup lagi sudah. Naik tangga ditutup beton, nanti kalau keluarganya sebelahnya lagi. Itu kayak gitu. Kayak rumah-rumahan gitu bagus. Arsitekturnya itu bagus. Hah? Nggak dipendam ya? Nggak dipendam. Iya, kayak tangga begitu, kayak tangga. Ya, itu tidak masalah. Itu bukan, nah, itu tempatnya Sunan Ampel, itu makamnya Sunan Ampel, tanahnya Sunan Ampel itu. Tidak masalah. Itu kalau tidak ada yang apa, ninggikan malah, anak mau ninggikan. Itu makamnya Sunan Ampel oleh barokah itu. Nah, itu petunjuk kalau di. Jadi nggak apa-apa. Tak apa-apa. Kalau dibikin kecil, kayak ini makam wali kok nggak diramut, kayak makam tidak kayak makam kayak gitu. Tapi ditinggikan itu orang semakin ta'zim melihatnya, semakin karismanya itu ada. Nah, itu. Dan yang ziarah pun semakin yakin kan itu ya. Makamnya datar itu kayak di itu kayak ziarah ini siapa sih dijari kok lemat tok ini deh. Kayak gimana gitu. Oke. Dari Sayyidina Abil Hasan Asy-Syadhili mengatakan barang siapa yang membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr 7 kali 36 kali dibaca di air ya. 36 kali inna anzalna lalu kemudian diambil ya. Kemudian disipratkan ke bajunya ala thawbil jadid, baju yang baru. Lam yanzil malabisuhu maka Allah akan turunkan kepada orang tersebut. Allah akan berikan rezeki yang berlimpah selama dia pakai pakaian tersebut. 36 kali. Sebaring ini mulia toko kelambi nyar kabeh. Amin. Tafadhol, mungkin ada yang mau tanya? Ya, hari mangan ya metu-metu gara-gara ini. Ayo bismillah kalau mau dikeluarkan apa yang ada. Karena abu-abu itu. Dia angkat ya. Masya Allah.